Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 Oktober kemarin Pak Prabowo ulang tahun yang ke-71 dan banyak beberapa tokoh memberikan ucapan selamat termasuk Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan. Ya standar lah, mendoakan panjang umur, sehat selalu begitu. Tetapi yang penting adalah ucapan Prabowo sendiri soal kesediaan dia jadi capres. Dia menganggap majunya dia capres karena salah satunya dia dimotivasi oleh Jenderal MacArthur yang dulu melawan tentara Jepang di Filipina ya dalam Perang Dunia Kedua, yang terkenal dengan ucapannya I shall return, kalau nggak salah ya, saya akan kembali. Prabowo mengatakan old soldiers never die, they just fade away. Jadi tentara tua itu tidak pernah mati, mereka hanya mengundurkan diri. Dan itulah bagaimana Prabowo mendefinisikan dirinya meskipun dia seorang jenderal yang tua. Dia tidak mati, semangat untuk bertarung di Pilpres 2024 itu tetap tinggi ya. Dia mungkin mengundurkan diri dari dunia militer, tapi dia tidak mengundurkan diri dalam bidang-bidang yang dia ingin berbakti kepada negara, yaitu menjadi pejabat politik sebagai presiden. Ya itu boleh saja Prabowo seperti itu ya, ambisi untuk menjadi orang yang berbakti secara ikhlas kepada bangsanya sendiri. Tetapi persoalannya ya, apakah dia bisa menyelesaikan persoalan bangsa padahal dia disebut orang sebagai bagian dari oligarki, setidak-tidaknya bersahabat dengan oligarki ya, yang katanya 9 naga itu yang mencengkram seluruh potensi ekonomi dan bisa memberikan arah kekuasaan sesuai dengan keinginan para oligarki itu. Dan Prabowo sebagai pengusaha, sebagaimana juga adiknya Hashim Joyadikusumo, itu kan dia juga main usaha yang besar ya. Mungkin pertambangan, saya nggak tahu, macam-macam ya, batu bara. Dan kekayaan Prabowo, menteri yang paling banyak kekayaannya selain Erik adalah Prabowo ya, kekayaannya sampai 2,3 triliun. Sementara Erik 3,2 triliun. Pertanyaannya, apakah kalau dia menjadi presiden bisa menyelesaikan masalah bangsanya, padahal dia bagian dari masalah itu. Oleh karena itu kita mendesak, atau bukan mendesak ya, menganjurkan Prabowo tidak head to head, berhadapan langsung dengan Anies Baswedan. Tampaknya Anies adalah langit atau bintang di langit zaman, dan tampaknya itu tidak terbendung, sebaiknya tidak dihadapi oleh Prabowo yang insya Allah pasti kalah ya. Orang akan mencari harapan baru yang tidak terkait dengan oligarki, tidak terkait dengan, bukan merupakan bagian dari masalah yang sekarang dihadapi bangsa. Moga-moga Pak Prabowo mau mundur dan biarkan Anies Baswedan itu maju dan melenggang jadi presiden. Mungkin dia tidak mau mundur karena apa? Karena old soldiers never die, they just fade away. Dia hanya mundur sebentar ya, sebagai di dunia militer, tetapi dia akan kembali ya. Dia tidak mati jiwa untuk mengabdi bangsa itu, dan akan berhadapan dengan Anies Baswedan. Dan itu bisa diperkirakan Prabowo pasti kalah dan menghabiskan dana mungkin mencapai triliunan rupiah ya. Mungkin begitu.
kalau dia habis-habisan. Tetapi faktor KPU, faktor kualitas pemilihan umum kita juga akan menentukan apakah Anies itu bisa menaklukkan Prabowo atau tidak. Apalagi Prabowo kemarin bersama Ganjar sudah direstui oleh Joko Widodo. Dan tampaknya pertarungan nanti antara Prabowo dan Anies Baswedan adalah pertarungan yang terakhir buat Prabowo, dan dia akan mungkin terjadi pertarungan dalam pemilu, pertarungan yang brutal dan habis-habisan. Dan kita harap tentu Allah berpihak pada Anies Baswedan. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta fasbir sobron jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.